Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan satu katakanlah ini satu taklim pada pagi Jumat ini. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Pada kesempatan ini kita membahas masalah dalam surat Toha ayat 5. Surat Toha yang berbunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di dalam ayat ini yang maknanya biasa yang dimaknakan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah ya. Beserta kelompok dia lah. Dia mengatakan istawa menurut Ibnu Taimiyah ialah duduk bersela atau mantap atau bersemayam. Artinya duduk bersela menurut Ibnu Taimiyah. Nah, bagaimana sebetul maksud yang sebenarnya? Ibnu Taimiyah juga mengatakan sebagaimana yang di kebiasaan mengatakan istawa ala zahri dabbati. Kata duduknya seperti seorang laki-laki duduk di punggung unta. Itu menurut dia tentang Allah tersebut. Terjemahan ini yang duduk bersela mantap di seorang laki-laki di atas unta itu khususnya dalam kamus yang diambil dari Mukhtar Shihah halaman 566. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan annallaha fis samai 'alal arsy min fawqis sab'i samawat. Kata Ibnu Taimiyah, Allah di langit di atas aras, di atas langit yang ketujuh. Jadi aras itu di atas daripada langit yang ketujuh. Kitab yang dikarangnya Hamawiyah Al-Kubra halaman 452. Inilah pemahaman Ibnu Taimiyah atau sama pemahamannya dengan Wahabi atau Salafi. Kenapa mereka itu menterjemahkan ayat itu demikian? Karena mereka menafsir ayat berdasar tekstual aja. Mereka itu tidak paham dalam Al-Quran itu ada nama ayat mutasabihat dan ada ayat muhkamat. Dan mereka tidak paham tentang ayat itu. Makanya mereka menafsir ayat semau-mau saja. Ayat yang namanya mutasabihat ditafsir secara ayat sebagaimana menafsir ayat muhkamat. Inilah kelemahan beliau. Dari sini saya sampaikan yang sebenarnya untuk menafsir ayat mutasabihat itu adalah yang bisa mentakwilnya adalah Allah dan Rasulnya beserta Ahlul Bait Nabi itu bisa mentakwilnya. Jadi kalau orang yang sebab apa? Karena mereka itu dalam ilmunya. Jadi menafsir ayat mentakwil ayat itu hanyalah Allah, Rasulnya dan Ahlul Bait Nabi. Itu yang bisa mentakwilnya. Untuk menjelaskan masalah ayat ini, Allah katakan dia bersemayam di langit, ya. Bukan artinya dia duduk di langit, ya. Itulah kepemahaman Ibnu Taimiyah atau Wahabi maupun pemahaman Salafi. Dia tidak mengerti makna ayatnya. Ayat mutasabihat itu. Maksudnya Allah yang Maha Pengasih bersemayam arti kedaulatannya. Kedaulatannya di langit. Ya, di aras itu kedaulatannya membuktikan takhta dia merupakan suatu eksistensinya atau suatu otoritas atau wewenang Allah gitunya di langit. Bukan dia duduk artinya. Jadi kalau ayat itu perlu dipalingkan artinya ya dari maknanya sebab ayat itu sifatnya kiasan atau sindiran. Ya, itu nama ayat mutasabihat. Ayat seperti inilah yang tidak dimengerti oleh Wahabi. Makanya kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 7 itu, maka terjadi fitnah di mana-mana kerana mereka memaksa diri sedangkan dia tidak paham. Dia tidak paham makna ayat yang mutasabihat itu. Pak kata orang Melayu memandai-mandai dia begitu. Itulah kejadian kekacauan. Maka di sini saya mengharap supaya mereka itu diberilah Allah petunjuk jalan yang benar.
Pada satu hari saya pernah ditanya oleh kelompok Wahabi. Bagus pertanyaannya. Apa katanya? Antum yakin ada orang mengatakan Allah itu di mana-mana? Saya jawab yakin, benar Allah di mana-mana. Langsung dia mengatakan saya, berarti pemahaman antum, kata saya, sesat. Kenapa sesat? Berarti antum percaya bahawa dalam WC pun ada Allah. Dia katakan saya sedemikian. Oh gitu pemahaman antum ya. Lalu saya bertanya dengan dia, nanti kalau ada saudara antum mau sakarat, antar dia ke WC. Kenapa? Supaya Allah tak dapat mencabut nyawanya. Kerana Allah tidak ada di sana. Saya katakan dia terdiam 1000 bahasa dia. Lalu saya bayangkan, yang dinamakan Allah berada di kemana-mana, di mana-mana, maksudnya kekuasaannya. Apalagi ilmunya meliputi langit dan bumi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu pengatur semesta alam. Nah, alam tu yang mana? Bukan hanya alam yang nyata ini. Alam malakut itu juga Allah yang menguasai. Jadi maksudnya Allah di mana-mana, kekuasaannya. Kita harus tahu mana yang namanya ayat mutasyabihat, mana ayat yang muhkamat. Kita harus tahu benar sehingga kita bisa menafsir ayat. Sekarang saya tanya kepada antum. Yadullahu, Allah kata yadullahi fawqa aydihim. Kata Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, saya tanya, apakah tangan Allah seperti tangan kita? Apa maksud ayatnya? Tak dapat dia menjawab. Maksud ayatnya kata yadullahu fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuatan mereka. Jadi kita harus paham maksud makna ayatnya sehingga kita mengerti. Itu saya harapkan pada kepada jemaah yang nama Salafi maupun Wahabi, pemahamannya sama persis dengan Ibnu Taimiyah, supaya belajarlah ya, mempelajari Quran bagaimana bentuknya ayat yang mutasyabihat, mana yang muhkamat. Jangan hantam saja ya, ada ayat hantam saja, hanya mengetahui tekstual saja. Ini paling bahaya sekali. Banyaklah belajar, jangan malu-malu belajar. Tanya kalau tidak tahu, supaya jangan kita tersalah melaksanakan ayat-ayat Allah ini. Sebab ayat Allah tidak akan bisa mampu diterjemah oleh siapa-siapapun kecuali orang yang disuci Allah. Siapa orang disuci Allah? Rasul dan ahlul baitnya. Mudah-mudahan kita semua mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.